The Martian adalah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Matt Damon. The Martian berceritakan tentang seorang astronot yang diduga tewas akibat badai pasir dan terlantar di permukaan Mars. Ia harus bertahan hidup di planet Mars itu dan berusaha mengirimkan pesan ke bumi bahwa ia masih hidup. Cerita diawali pada salah satu tempat di planet Mars bernama Acidalia Planitia, di mana di sana pesawat NASA Ares 3 mendarat untuk melakukan misi penelitian tentang unsur tanah yang ada di Mars selama beberapa sol. Nah, sol itu sendiri artinya adalah satuan hari di planet Mars. Saat para kru astronot sedang melakukan penelitian tersebut, tiba-tiba saja salah satu kru yang bernama Johansson yang dari ruang kendali melihat radar akan terjadi badai yang buruk. Mereka semua pun langsung disarankan untuk masuk ke dalam markas mereka. Saking besarnya badai yang akan datang, Komandan Lewis pun mengundurkan sementara misi tersebut dan mengarahkan kepada kru untuk melakukan keberangkatan darurat sebelum badai itu datang dengan menggunakan roket MAV. Nah, di dalam badai itu, saat di tengah perjalanan menuju ke roket MAV, Mark Watney yang diperankan oleh Matt Damon yang berada di urutan paling belakang kru tiba-tiba dihantam oleh sebuah benda dan langsung hilang kontak. Nah, di sini Komandan Lewis itu masih berusaha untuk menghubungi kontak Watney. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, di mana jika mereka tidak segera pergi dari sana, roket MAV dikhawatirkan akan roboh karena badai itu. Dengan berat hati, Komandan Lewis meninggalkan tempat itu beserta krunya. Di saat yang bersamaan, Direktur NASA yang bernama Teddy mengatakan jika Mark Watney kemungkinan besar telah tewas akibat dari badai buruk yang telah memukul mundur kru Ares 3. Di suatu tempat di Mars, Mark yang telah dinyatakan tewas ternyata masih hidup dan selamat dari badai itu. Dia tersadar karena oksigen di dalam baju astronotnya telah menipis. Mark yang terluka di daerah perutnya karena tertancap serpihan benda saat badai tadi. Dengan segala kekuatan yang masih ada, Mark pun berusaha untuk segera ke dalam markas Ares 3. Di sana, dia mengobati sendiri perutnya yang terluka. Setelah kondisinya agak stabil, Mark pun mendokumentasikan atau menceritakan tentang kejadian yang dialaminya saat itu, di mana markas Ares 3 yang dia tempati sekarang hanya mampu bertahan lebih kurang 30 hari, termasuk stok makanannya. Sejak perekaman pertama, Mark pun berpikir dan mempunyai ide yang gila untuk bertahan hidup di Mars sendirian, sampai batas waktu yang belum diketahui pasti, hanya bermodalkan kecerdasannya sebagai seorang ahli botani. Pada sol ke-21, Mark mulai menentukan dan membagi stok makanannya. Nah, ide gilanya ini muncul saat dia BAB atau pup. Dia berpikir kenapa tidak hasil pupnya itu bisa dibuatkan menjadi pupuk urea untuk menyuburkan tanah Mars. Dan kalau berhasil, dia bisa bertanam di sana. Lalu dia pun membuka stok makanan yang masih ada, diantaranya kentang. Nah, kentang inilah yang akan dia tanam untuk kedepannya jika tanahnya subur. Jika dia berhasil bertanam kentang, dia akan mampu bertahan untuk 3 tahun ke depan. Lalu, ia pun mulai untuk mengambil pupnya itu beserta pup kru yang lain dari septic tank dan memperbaiki panel surya yang rusak akibat badai, serta membuat suatu lahan di dalam markasnya untuk lahan bertanam. Di sol ke-24, lahan yang dibuatnya sudah mulai selesai, tinggal dibuat terpal bening untuk menyesuaikan kelembapan lahannya itu. Mark pun lalu mulai mengambil tanah Mars dengan menaruhnya di lahan yang telah ia buat. Pada sol ke-31, Mark mulai mengolah pupnya itu dan membaurkannya ke tanah. Lalu di atasnya diletakkan kentang yang telah ia potong-potong dan menaruhkan kembali dengan tanah serta menyiramnya. Nah, supaya konsentrasinya tidak terpecahkan karena aroma yang sangat bau itu, Mark pun menggunakan penutup hidung, guys. Lanjut ke sol 36, Mark mempunyai masalah yang baru, yaitu ketersediaan air agar lahannya itu tetap lembab. Jadi, dia menciptakan gabungan antara hidrogen dan nitrogen, lalu membakarnya, dan berharap hasilnya itu akan menciptakan suatu uap air yang akan melembabkan lahannya itu. Masalah lain pun muncul. Mark pun bingung bagaimana ya ia menciptakan api. Lalu tanpa sengaja dia menemukan salib kayu kepunyaan temannya yaitu Martinez, dan berkata dalam hati agar Martinez
memaafkannya karena salib kayu itu dia jadikan sumber untuk membuat percikan api. Ia pun lalu mencobanya, namun karena kelebihan oksigen, tiba-tiba saja tempat itu meledak dan menyebabkan Mark terpental ke belakang. Kali ini ia pun berhati-hati. Percobaan keduanya, Mark menggunakan alat pelindung diri, menurunkan kadar oksigen, lalu akhirnya ia pun sukses untuk membuat suatu percikan api dan berharap mudah-mudahan akan menghasilkan uap air yang akan melembabkan lahannya itu. Pada sol ke-54, Mark yang sedang melewati lahannya itu pun melihat bahwa tanaman kentangnya telah berhasil tumbuh. Ya, tentu saja Mark pun sangat senang sekali karena apa yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia dan tentu saja dia bangga telah berhasil bertanam kentang di Mars untuk pertama kalinya. Berlanjut kepada Jody Park, yaitu seorang pegawai NASA yang menemukan sebuah keanehan tentang kondisi Ares 3 pada saat sol ke-18 saat terjadinya badai buruk, dan sol ke-54 di mana markas Ares 3 tampak sudah rapi seperti ada seseorang yang telah membenahi tempat tersebut. Ia pun lalu melaporkan hal ini kepada Vincent Kapoor yang merupakan direktur untuk misi di Mars dan juga Teddy. Alhasil, Teddy mengarahkan untuk tidak memberitahu kejadian itu kepada kru Ares 3, supaya mereka tetap melanjutkan misi mereka untuk pulang ke bumi. Walaupun begitu, Teddy tidak merahasiakannya kepada para wartawan bahwa Mark kemungkinan besar masih hidup. Lalu lanjut lagi ya ke Mars, di mana Mark sedang menyusun misi selanjutnya. Ia harus pergi ke pangkalan misi kru Mars selanjutnya yaitu Ares 4, namun jarak antara Ares 3 tempat dia sekarang ke Ares 4 itu sekitar 3.200 km. Di mana tantangannya adalah rovernya itu hanya mampu berjalan sekitar 35 km sebelum baterainya habis dan kembali dicas dengan menggunakan panel surya. Dan tantangan selanjutnya itu mengenai waktu dan makanan, di mana waktu yang Mark butuhkan untuk ke Ares 4 itu sekitar 50 hari, sedangkan bagian di dalam rovernya itu sangat kecil untuk meletakkan stok bahan makanan selama 50 hari ke depan. Banyak sekali ya tantangannya. Nah, timbul masalah baru nih, karena bila perjalanan malam, mau tidak mau Mark harus menghidupkan penghangat ruangan. Karena cuaca di malam hari di Mars, suhunya itu sampai mencapai minus banget. Namun jika dia menghidupkan penghangat ruangan, akan membuat baterai rovernya itu cepat habis. Ya, dilema banget ya. Di sini Mark memutar otaknya dan mendapatkan ide untuk mengambil termoelektrik isotop yang dapat menghangatkan tubuhnya di dalam rover. Namun yang menantang pada benda itu, bisa suatu waktu benda itu akan meledak dan jika pada siang hari, suhunya itu akan menjadi lebih panas. Lanjut lagi ke bumi ya. Teddy meminta kepada Bush yang merupakan salah satu direktur juga untuk menyiapkan prop suplai makanan ke Mars untuk Mark dalam waktu 3 bulan saja. Vincent yang merupakan direktur Hermes itu merasa kesal kenapa Teddy juga tidak memberitahukan tentang keadaan Mark yang sebenarnya kepada kru Ares 3. Berlanjut ya ke sol 79, di sini tampak Mark yang sangat senang sekali. Ia pun memanen untuk pertama kalinya tanaman kentangnya. Lebih kurang ya sekitar 400 tanaman kentang siap panen. Kembali ke bumi. Saat di kantin, Vincent Kapoor sadar tentang misi Mars selanjutnya, yaitu menyelesaikan misi Ares 3. Berlanjut kepada Mark yang berhasil menemukan Pathfinder, yaitu di mana benda ini berfungsi untuk menangkap gambar dari Mark dan berkomunikasi dengannya. Berlanjut ke sol 109, di mana Mark berusaha menggunakan Pathfinder untuk komunikasi dengan menggunakan kode heksadesimal, di mana kode itu terdiri dari angka dan huruf yang akan dirangkai untuk menjadi sebuah pesan yang singkat. Nah, setelah berhasil berkomunikasi dengan Pathfinder, Mark berusaha meretas rovernya dengan kode yang telah dikirimkan oleh Vincent Kapoor dan akhirnya berhasil. Di sini, Mark sangat kecewa karena NASA merahasiakan tentang dia yang masih hidup dari kru Ares 3. Akhirnya, Teddy pun memberitahukan kepada kru Ares 3 bahwa Mark masih hidup dan tinggal di Mars. Betapa senang dan bercampur kecewanya mereka, apalagi komandannya Louis yang secara tidak sengaja meninggalkan Mark sendirian di Mars. Lanjut ya ke sol 128, Mark yang sedang merekam kegiatannya di dalam lahan kentangnya itu, mendadak terkejut karena pintu yang menghubungkan antara markas dan luar Mars meledak,
dan hal itu menyebabkan udara dingin Mars masuk sehingga membuat tanaman kentang Mark itu seketika beku dan mati. Dengan tergesa-gesa, Mark pun segera memakai baju astronotnya, dan Mark juga merasa sangat sedih karena tanamannya itu mati. Mark memutuskan untuk malam itu tidur di dalam rovernya, dan keesokannya Mark membereskan kerusakan itu dan menambal pintu yang bocor dengan menggunakan terpal. Di sisi lain, Rich Purnell yang merupakan seorang astrodinamik yang ditugaskan untuk memperkirakan persiapan pengiriman suplai makanan ke Mars, namun dia malah mempunyai ide yang lebih gila lagi. Nah, idenya inilah yang akan berperan besar dalam menyelesaikan masalah ini. Berlanjut kepada rapat petinggi NASA, di mana Teddy bersikeras untuk segera meluncurkan roket suplai makanan dalam waktu singkat tanpa tes dan pemeriksaan terlebih dahulu. Lanjut ya ke Sol 154, Mark harus mengirit stok makanan di mana dia harus makan 3 hari sekali karena stok yang semakin sedikit. Akhirnya tibalah hari di mana probe suplai makanan akan diluncurkan. Namun naasnya, probe yang hampir mencapai atmosfer bumi itu mengalami gangguan dan meledak. Makanya Pak Teddy, jangan gegabah deh mengambil keputusan, akhirnya kan jadi begini. Lanjut ke Sol 186. Di mana Mark semakin putus asa dan mulai pasrah dengan keadaannya. Berlanjut ya ke Beijing, China, tepatnya di China National Space Administration, di mana para petinggi di sana merasa sangat prihatin terhadap apa yang dialami oleh NASA. Dan mereka berpikir mengapa NASA tidak menggunakan produknya saja ya yang sudah melakukan pemeriksaan. Nah, di sini mereka berinisiatif untuk menolong NASA. Di sisi lain, Rich Purnell akhirnya berhasil memperhitungkan persiapan pengiriman suplai makanan ke Mars, beserta ide gilanya dengan keakuratan 100%. Sungguh percaya diri banget nih ya, Rich Purnell. Ia pun langsung pergi ke kantor pusat NASA untuk menjelaskan rencana gilanya itu. Di sana, Rich Purnell menjelaskan kepada para petinggi NASA bahwa kru Ares 3 yang dalam waktu dekat itu akan sampai ke bumi, kalau bisa ditugaskan kembali ke Mars dengan membawa suplai makanan yang akan diluncurkan dengan menggunakan roket Tianzhen milik China, lalu membawanya lagi ke Mars. Setelah kru Ares 3 kembali ke Mars, mereka akan menunggu dan menjemput Mark yang akan menggunakan roket MAV yang akan dikendalikan oleh Martinez di sekitar Ares 4 untuk meluncur ke pesawat Hermes dan bertemu dengan kru Ares 3. Lalu bersama-sama mereka pulang ke bumi. Di sisi lain, Rich Purnell lalu meretas sistem ke pesawat Hermes dan menjelaskan kepada kru Ares 3 yang jika mereka bersedia untuk melakukan misi tersebut, akan memakan waktu selama 19 bulan untuk mencapai bumi kembali. Akhirnya kru Ares 3 mendukung misi tersebut dan mengatakan kepada keluarga mereka masing-masing tentang misi itu. Selanjutnya, di Sol 219, Mark mengetahui dengan misi penyelamatan untuknya itu, dan merancang strategi hingga memodifikasi rovernya untuk perjalanan sepanjang 3.200 km. Singkat cerita, NASA yang bekerja sama dengan China meluncurkan probe atau roket suplai makanan, lalu ditangkap oleh pesawat Hermes, dan pesawat Hermes lanjut pergi ke Mars. Lanjut ke 7 bulan kemudian, keadaan Mark sungguh sangat memprihatinkan sekali ya guys. Ia sangat kurus sekali namun tetap semangat untuk melanjutkan misi tersebut. Lalu ia pun berpamitan dia dengan markasnya dan melanjutkan perjalanan ke Ares 4 menggunakan rovernya. Di sepanjang perjalanan, jika baterai rovernya habis, ia akan mengecasnya lalu beristirahat. Dan jika baterainya penuh, ia akan melanjutkan perjalanannya. Tentu saja dengan menerapkan 3 hari sekali baru makan. Bayangkan ya, betapa mirisnya keadaannya tersebut. Di sisi lain, Bush menjelaskan bahwa jika ingin sampai ke orbit, maka roket MAV yang akan digunakan Mark haruslah lebih ringan. Dan mau tidak mau, roket tersebut harus dibuang alat-alat berat yang ada di dalamnya, seperti kursi astronot, bahkan jendela dan atap, dan harus menggunakan terpal saja. Pada Sol ke-538, Mark berhasil tiba di Ares 4. Di sana, setelah ia mandi dan makan, ia langsung memodif roket MAV-nya itu seperti instruksi yang disarankan. Ia pun mulai membuang benda-benda yang berat termasuk jendela dan atap roket MAV.
Akhirnya, pada Sol ke-561, pesawat Hermes berhasil tiba di titik Ares 4, sehingga komandan pun membagi tugas kepada para kru. Misi penyelamatan itu pun disaksikan oleh semua orang yang ada di seluruh dunia secara live karena semua orang sangat prihatin tentang kejadian ini. Singkat cerita, Mark pun meluncur dengan menggunakan roket MAV yang dikendalikan oleh Martinez. Saat melewati atmosfer karena tegangan gravitasi yang sangat tinggi, Mark pun sempat pingsan. Dan muncul masalah baru, yaitu roket MAV dan pesawat Hermes jaraknya cukup jauh. Mark yang kembali sadar membuat semua orang merasa senang. Karena mengetahui jarak roket MAV dan pesawat Hermes yang sangat jauh, Mark mempunyai ide yang gila, yaitu dengan cara membuat sayatan pada telapak tangan baju astronotnya agar dia bisa terbang seperti Iron Man. Mendengar hal itu, Komandan Lewis langsung mematikan komunikasinya dengan NASA. Ia mengatakan jika tindakan itu di luar dari perhitungan. Ia pun berinisiatif untuk meledakkan salah satu pintu pesawat Hermes, di mana hasil ledakan itu akan berfungsi sebagai udara pendorong yang akan membuat posisi Mark semakin dekat dengan pesawat Hermes. Singkat cerita, bom rakitan yang dibuat oleh Johansen pun berhasil dipasang dan meledak. Komandan Lewis pun langsung turun tangan untuk menangkap Mark dengan menggunakan kursi astronot yang telah dipasang tali pengait. Setelah mendapat aba-aba dari Komandan Lewis, Mark pun merobek telapak tangan baju astronotnya lalu terbang ke arah Komandan Lewis. Dan akhirnya dengan penuh drama, sang komandan pun berhasil menangkap Mark. Tentu saja secara tidak langsung membuat seisi dunia sangat riang gembira atas keberhasilan misi tersebut. Di akhir film tersebut, Mark yang sudah pulang ke bumi menjadi seorang pengajar atau dosen bagi mahasiswa-mahasiswa calon astronotnya. Akhirnya, film pun selesai. Semoga kalian suka dengan ceritanya ya, dan jangan lupa untuk menonton video-video dari dunia action yang lainnya. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa di review film selanjutnya.